Ini adalah cerita misteri tentang penumpang terakhir di angkot malam. Begini kisah selengkapnya. Sutarjo, seorang sopir angkot veteran, menyandarkan tubuhnya di kursi kemudi. Malam itu dingin dan jalanan mulai lengang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, waktu di mana biasanya ia mulai menarik angkotnya ke arah garasi. Di sekitar terminal kecil itu, hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang mulai berkemas, dan segelintir penumpang yang terlihat terburu-buru mengejar angkutan terakhir. Sutarjo melirik kaca spion, memastikan tak ada lagi yang ingin naik sebelum ia benar-benar pulang. Namun, tepat saat ia bersiap menutup pintu angkot, seorang wanita berpakaian lusuh muncul dari bayang-bayang trotoar. Langkahnya pelan. Wajahnya tertunduk, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya tampak pucat. Tanpa berkata-kata, wanita itu naik ke dalam angkot dan duduk di pojok belakang. "Kemana, Mbak?" tanya Sutarjo sambil menyalakan mesin. Wanita itu tak menjawab, hanya duduk diam, memandangi jalanan yang mulai sepi. "Kemana?" ulang Sutarjo, sedikit lebih keras. Tanpa menoleh, wanita itu menjawab dengan suara parau dan pelan. "Jalan Manggis, dekat persimpangan hutan." Hati Sutarjo sedikit berdebar. Jalan Manggis terkenal angker. Beberapa waktu lalu, pernah ada kejadian pembunuhan di sana. Tapi, ia hanya menggelengkan kepala dan tetap mengemudi. Di dalam angkot, hanya ada suara mesin dan deru angin malam. Lampu jalanan redup, hanya sesekali menyinari wajah pucat si wanita di belakang. Sutarjo melirik kaca spion. Wanita itu masih diam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Seakan-akan ia bukan manusia, melainkan patung yang tertinggal di dalam angkotnya. Setiap kali angkot melewati lampu penerangan jalan, bayangan wajah wanita itu berubah-ubah. Kadang tampak lebih tua, kadang lebih muda, kadang hanya tampak separuh. Sutarjo mengusap wajahnya. Mungkin cuma bayangan lampu, pikirnya. Namun bulu kuduknya berdiri saat menyadari sesuatu. Wanita itu tidak tampak di kaca spion tengah. Ia menelan ludah. Bagaimana bisa? Mungkin cuma refleksi aneh. Batinnya mencoba menenangkan diri. Setiap kali ia melirik kaca spion lagi, wanita itu tetap tak terlihat di kaca. Tapi ketika Sutarjo mengintip langsung ke kursi belakang lewat bahunya, wanita itu masih ada di sana. Menjelang jalan Manggis, udara di dalam angkot mulai berubah. Sutarjo mencium bau anyir. Semakin lama, baunya semakin kuat, seperti darah basi, seperti sesuatu yang busuk. Ia mencoba menutup hidung, tapi baunya tetap menyengat. Di kaca spion, ia akhirnya melihat wanita itu bergerak. Kepalanya mulai miring, matanya menatap langsung ke arahnya. Namun yang lebih mengerikan, wanita itu tersenyum, senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Bang, sudah dekat," ucapnya dengan suara yang lebih dalam. Sutarjo hampir menginjak rem mendadak. "Tuhan, aku harus cepat sampai," pikirnya. Akhirnya angkot sampai di persimpangan hutan. Tempat itu gelap, tidak ada rumah, tidak ada lampu. "Di sini, Mbak?" tanya Sutarjo, mencoba tetap tenang. Wanita itu tak menjawab. Ketika Sutarjo menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Wanita itu hilang begitu saja, tapi bau anyirnya masih tertinggal. Detik berikutnya, sesuatu membuat Sutarjo ingin menjerit. Di kursi tempat wanita itu tadi duduk, ada jejak darah, dan di jendela belakang angkotnya samar-samar terlihat sidik jari berdarah, seperti seseorang yang berusaha meninggalkan pesan. Keesokan paginya, saat Sutarjo masih berusaha memahami apa yang terjadi semalam, ia membaca koran pagi di warung kopi. Matanya langsung membelalak. Di halaman depan ada berita besar. Wanita muda ditemukan tewas di Jalan Manggis, dibunuh secara brutal. Lebih lanjut, berita itu menyebut bahwa wanita tersebut ditemukan tadi malam dengan luka parah di tempat yang sama di mana Sutarjo menurunkannya. Dan foto korban di koran itu adalah wanita yang semalam naik ke angkotnya.
Sutarjo menjatuhkan koran. Tangannya gemetar. Semalaman ia telah mengantar roh seseorang yang seharusnya sudah mati. Dan yang lebih menyeramkan, dari kaca jendela warung ia melihat pantulan dirinya di kaca. Di belakangnya terlihat bayangan wanita itu tersenyum lebar. Bau anyir kembali menyebar. Sutarjo berusaha mengatur napasnya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau anyir itu masih melekat di udara. Pemilik warung kopi, Pak Arman, menepuk bahunya. Kenapa Jo? Pucat banget mukamu. Sutarjo menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Tangannya masih gemetar saat ia menyeruput kopi hitamnya. Tapi lidahnya terasa hambar. Satu hal yang membuatnya semakin bingung. Dari mana bau anjir itu berasal? Ketika ia menatap koran lagi, bulu kuduknya meremang. Ada detail baru yang tak ia perhatikan sebelumnya. Korban ditemukan sekitar pukul 11 malam. Tapi, bukankah saat itu ia masih mengantar wanita itu? Bagaimana mungkin ia melihat dan berbicara dengan seseorang yang sudah mati saat itu? Setelah selesai minum kopi, Sutarjo kembali ke garasi angkot. Rasa penasaran membuatnya memeriksa bangku belakang. Namun, tidak ada jejak darah. Jendela belakang yang semalam memiliki sidik jari berdarah, bersih seperti baru dicuci. Ia menggeleng. Apa aku cuma mimpi? Tapi perasaannya tak bisa tenang. Saat ia mengendus pelan, bau anyir itu masih ada di dalam angkot. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak menarik angkot. Ia pulang lebih awal, berharap bisa melupakan kejadian aneh itu. Namun, setibanya di rumah, teror semakin nyata. Pukul 1.30 pagi, suara ketukan terdengar dari jendela rumahnya. Tuk, tuk, tuk. Sutarjo terbangun dengan napas tersengal. Ia menajamkan telinga. Tuk, tuk, tuk. Kali ini lebih keras. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari celah tirai. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menundukkan kepala, ia melihat sesuatu. Di bawah jendela, ada bekas jejak kaki basah. Jejak kaki kecil, seperti milik seorang wanita. Dan jejak itu berakhir tepat di bawah jendelanya. Sutarjo menutup tirai dengan cepat. Ia berusaha tidur lagi, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun tepat sebelum matanya terpejam, ia mendengar suara bisikan. Bang, sudah dekat. Esok paginya Sutarjo memutuskan untuk pergi ke Jalan Manggis, tempat ia menurunkan wanita itu. Ia tidak bisa diam begitu saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat ia tiba di tempat itu, ia melihat garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi pembunuhan. Seorang warga tua yang sedang menyapu di pinggir jalan meliriknya. Nyari siapa, Bang? Tanya pria tua itu. Sutarjo ragu-ragu. Saya cuma mau lihat-lihat. Pria tua itu menggeleng. Kasihan perempuan itu dibunuh dengan kejam, padahal katanya baru pindah ke sini beberapa bulan lalu. Sutarjo mengerutkan kening. Baru pindah? Iya, lanjut pria itu. Tinggal di kontrakan di ujung gang sana. Kalau penasaran, coba tanyain ke Bu Sri. Dia yang biasa ngobrol sama almarhum. Hati Sutarjo semakin berdebar. Ia berterima kasih pada pria tua itu dan segera menuju rumah Bu Sri. Rumah Bu Sri sederhana, dengan halaman kecil penuh tanaman. Sutarjo mengetuk pintu pelan. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Iya, Mas. Ada perlu apa? Sutarjo menelan ludah. Bu, saya mau tanya soal perempuan yang dibunuh di Jalan Manggis. Ekspresi Bu Sri berubah muram. Ia menghela napas panjang. Namanya Ratna. Anaknya baik tapi sering murung. Saya suka ngobrol sama dia kalau pagi. Sutarjo menahan napas. Apa ibu tahu kenapa dia sering murung? Bu Sri mengangguk pelan. Katanya dia sering diganggu oleh seseorang. Saya nggak tahu siapa, tapi dia sempat bilang, Bu, saya takut. Ada orang yang selalu mengawasi saya. Sutarjo merinding. Lalu saya dengar kabar dia hilang beberapa hari, lanjut Bu Sri.
Tahu-tahu ada berita dia ditemukan, sudah tidak bernyawa. Hening. Kemudian Busri menatap tajam ke arah Sutarjo. "Kenapa, Mas? Apa Mas kenal sama Ratna?" Sutarjo membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Malamnya, Sutarjo kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya kembali mengendarai angkot. Tapi kali ini, semua bangku penuh darah. Dari kaca spion, ia melihat Ratna duduk di bangku belakang. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Bang, sudah dekat." Tiba-tiba, tubuh Ratna menyemburkan darah dari lehernya. Sutarjo berteriak dan langsung terbangun. Dadanya naik turun. Saat ia menoleh ke arah jendela, ada jejak tangan berdarah di kaca. Hari-hari berikutnya, Sutarjo semakin dihantui. Suara bisikan itu terus terdengar di telinganya. "Bang, sudah dekat." Ia tak tahan lagi. Suatu malam, ia memutuskan untuk menyusuri kembali rute perjalanan terakhirnya dengan Ratna. Ketika ia melewati Jalan Manggis, tiba-tiba mesin angkot mati sendiri. Di kaca spion, ia melihat Ratna duduk di bangku belakang. Namun kali ini, wajahnya tak kosong. Ia menangis. "Saya tidak ingin mati. Tolong saya, Bang." Sutarjo menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Ratna hanya menatapnya dalam-dalam. Kemudian angkot bergetar hebat. Semua lampu padam. Dalam kegelapan, Sutarjo mendengar suara lain. Suara laki-laki. "Dia milikku." Tiba-tiba cermin angkot pecah sendiri. Apakah Sutarjo berhasil mengungkap siapa pembunuh Ratna? Ataukah ia akan menjadi korban selanjutnya? Misteri